Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait penggunaan pivot table menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, apa sih itu pivot table? Jadi, pivot table merupakan alat dalam perangkat lunak yang menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau Google Sheet yang digunakan untuk menganalisis, merangkum, serta menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, untuk tujuan dari pivot table ini adalah membantu merangkum data dalam format yang lebih ringkas, untuk membantu memudahkan dalam melihat total, rata-rata, jumlah, atau informasi lain dalam kumpulan data besar. Kemudian, untuk memudahkan kita mengelompokkan dan juga menyusun data berdasarkan kategori yang relevan untuk analisis yang lebih lanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi Excel yang sudah berisi data yang akan kita pivot table-kan. Langkah pertama, kita Ctrl A untuk ngeblok semua datanya. Setelah itu kita klik Insert, kemudian klik Pivot Table. Oke. Nah, akan muncul Pivot Table Analyze-nya. Nah, untuk komponen dari pivot table ini ada row label. Di sini ada row label. Ini gunanya untuk menyusun data berdasarkan kategori atau atribut yang ditentukan. Misalnya ada produk atau wilayah. Nah, di sini ada kolom label. Ini juga menyusun data berdasarkan kategori lain seperti jenis produk. Kemudian di sini ada value atau nilai. Ini merupakan bagian yang berisi data numerik. Selanjutnya di sini ada filter, di mana filter ini gunanya untuk menyaring data yang ingin dianalisis. Pada data tadi, data sebelumnya, kita masukkan salesperson dan juga drug name di bagian rows. Kita tarik ke rows, kemudian ada salesperson, kita tarik juga ke rows. Kemudian untuk di bagian value-nya kita masukkan sum dari jumlah dan juga nilai. Kita masukkan nilainya. Kemudian kita masukkan jumlah yang terjual. Belum. Di bagian kolom ini sudah tercantum value-nya. Ini kita pindahkan ke bawah. Oke, jadi ini sudah terdapat row dan juga value dan kolomnya juga. Kemudian kita mau menambahkan untuk persentase keuntungan. Nah, untuk caranya adalah kita tarik kembali dari nilai penjualannya ke values. Terus ini sudah tercantum ya. Kemudian kita klik value field settings. Di bagian show value ini terdapat berbagai setting. Yang pertama di sini ada no calculation. No calculation ini akan menampilkan nilai asli tanpa perhitungan tambahan. Kemudian di sini ada persentase of grand total. Itu akan menampilkan persentase kontribusi suatu nilai terhadap total keseluruhan data pada pivot table. Kemudian yang ketiga di sini ada persentase of column total, akan menampilkan persentase nilai terhadap total pada masing-masing kolom. Kemudian di bawahnya ada persentase of row total, akan menampilkan persentase nilai terhadap total pada masing-masing baris. Kemudian di sini ada persentase of, itu untuk menampilkan persentase suatu nilai dibandingkan item tertentu yang dipilih sebagai pembanding. Kemudian terakhir di sini ada persentase of parent row total, itu akan menampilkan persentase nilai terhadap total kategori induk
pada baris. Nah, mungkin untuk melihat persentase keuntungannya kita akan menggunakan persentase of grand total. Kita mau mengubahnya dalam bentuk persentase. Kita klik show values as-nya, kemudian ganti menjadi persentase of grand total. Kita ganti custom name-nya menjadi persentase keuntungan, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat persentase keuntungannya. Untuk amoxicillin 250 mg itu persentase keuntungannya adalah sekitar 29,73%. Untuk ciprofloxacin 500 mg persentase keuntungannya adalah sekitar 27,51%. Untuk ibuprofen itu ada 20,96%, dan untuk paracetamol 500 mg itu keuntungannya adalah 21,80%. Nah, dari melihat persentase keuntungan ini, kita akan melihat conditional formatting pivot table-nya menggunakan bar. Nah, langkah untuk melihat conditional formatting-nya itu, kita blok bagian persentase keuntungannya. Selanjutnya, di bagian pivot table analyze, kita klik conditional formatting, kemudian kita klik data bars. Nah, di data bars ini ada di bagian gradient fill dan juga ada solid. Kita bebas menggunakannya dan saya akan memilih gradient fill. Nah, di sini sudah terlihat bar persentase keuntungannya. Terlihat dari keseluruhannya, keuntungan yang lebih besar adalah amoxicillin 250 mg sebanyak 29,73%. Dapat kita tarik kesimpulan utama, untuk total penjualan secara keseluruhan itu ada 918 unit dengan total harga 58 juta. Kemudian untuk produk unggulannya adalah ciprofloxacin 500 mg yang terjual sebanyak 264 unit. Dan untuk keuntungan yang paling besar adalah amoxicillin 250 mg dengan persentase keuntungan adalah 29,73%. Kemudian untuk di bagian amoxicillin, itu Rina mampu menjual amoxicillin lebih banyak, itu sekitar 69 unit. Di ciprofloxacin itu ada Budi yang menjual 105 unit. Di ibuprofen itu ada Nina dan juga Sari yang menjual 36 unit. Dan di paracetamol ada Nina yang menjual 57 unit. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.